ini adalah perjalanan terakhir saya di Pulau Lombok dan kali ini saya akan menuju ke pelabuhan PDS untuk kembali menyeberang ke Pulau Jawa. Wah, akhirnya berakhir juga petualangan saya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Banyak banget pengalaman yang saya dapatkan selama touring ini dan ini akan berkesan banget seumur hidup saya. Jadi walaupun sebenarnya sedih, tapi saya juga senang karena bisa dapat pengalaman baru, bawa pulang pengalaman yang mungkin nanti bisa saya ceritain ke anak cucu saya. Selamat tinggal Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Provinsi NTB. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang kalian berikan selama 8 hari berpetualang di Pulau Cantik ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini terakhir ya saya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok ya teman-teman. Sekarang jam 8 lewat 7. Jadi sekarang saya akan bertolak menuju ke pelabuhan ya teman-teman. Jadi hari ini saya bakal pulang ke Surabaya. Jadi naik kapal DLU lagi teman-teman. Naik Kirana 7 lagi. Nah, kapalnya itu rencana berangkat di jam 11 siang ya teman-teman. Terus tadi malam dapat info dari DLU, ada WA bahwa kapalnya itu bakal pindah sandar teman-teman. Gitu. Jadi bakal sandarnya itu nggak di pelabuhan Gilimas, tapi di pelabuhan ini nih, mana nih, Pantai Damai Sejahtera. Nah, jadi bakal di pelabuhan itu. Jadi setelah saya ini teman-teman, setelah saya searching ternyata pelabuhan itu tuh punya swasta teman-teman. Gitu, bukan kayak Lembar, Gilimas itu kan punyanya Pelindo teman-teman ya. Ternyata kalau yang ini bukan punya Pelindo gitu. Nah, saya nggak tahu apa pelabuhan bisa dimiliki swasta, mungkin bisa ya, atau juga saya kurang mengerti dunia pelayaran. Oke teman-teman, jadi begitulah petualangan saya di Pulau Lombok ya, di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa selama kurang lebih sekitar 10 hari. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gimana, kalian kapan mau main ke sini, ke Lombok dan Sumbawa? Ayo ditunggu ya. Banyak banget tempat-tempat menarik dan yang pasti pelajaran yang akan kalian dapatkan. Pelajaran yang akan kalian dapatkan itu banyak banget ketika kalian mengeksplor tempat-tempat seperti ini ya. Jadi rencananya teman-teman, saya setelah sandar nanti paling akan langsung menuju ke Semarang ya teman-teman. Jadi nggak akan menginap lagi di Surabaya karena kan udah ngeres ya, udah istirahat panjang di kapal. Jadi bakal langsung menuju ke Surabaya. Jadi dari ada apa nih, ramai sekali gerak jalan ya. Gila nih jalan ke pelabuhan nih guys. Kayak begini, debu banget. Waduh, bisa kena ispa nih.
mudah-mudahan aja benar jalan ini ya. Kalau sampai salah ulang lagi. Oh nggak benar. Oh ini pelabuhannya ini. Mana kapalnya ya? Belum sandar kayaknya. Belum ada kapalnya. Kemarin sih setengah 10 ya. Sandar dari Surabaya tuh pas sandar di Gilimas tuh setengah 10. Jar, kasihan banget itu yang apa? Sandar dari Surabaya kalau minta jemput orang di mana? Di pelabuhan Gilimas harus ini dong ya. Harus reschedule ke sini. Berasa ikut rally teman-teman. Rally Paris Dakar naik Beat. Orang mah naik BMW GS, ini naik Beat ikut rally Dakar. Kita udah sampai nih. Wah, ketemu lagi Kirana 7. Ini pelabuhannya kayak gini nih, pas banget baru sandar. Naik? Ya. Gitu. Satu kendaraan, satu penumpang Pak ya? Betul. Penumpangnya nomornya 9 juga Pak ya? 91. Satu dua kali makan malam sama pagi. Oke. Ini di atas apa yang di bawah? Mas? Oh, yang di bawah. Oke. Langsung parkir sih. Iya. Oh, ini. Di gelang juga. Kalau parkir di situ nanti duduk dulu ya. Kenapa? Berteduh dulu aja. Soalnya masih. Oh ya. Oke, siap. Ya. Makasih, Mas. Ini aja Pak ya. Belakang di wajah kan kita. Oh ya, oke, siap. Oke, teman-teman, ini dia nih kapalnya. Ini pelabuhannya di sini, teman-teman ya. Jadi Pelabuhan Pantai Damai Sejahtera, PDS namanya. Nih, ini kapalnya juga baru banget sandar, teman-teman. Ternyata on time ya, jam 9. Nggak tahu nih dari Surabayanya berangkat jam berapa dia tadi ya, kemarin. Gitu, jadi kemungkinan berangkatnya kita bakal on time juga ya. Ini kelihatannya nggak terlalu rame. Nih, kayak gini nih teman-teman. Oke, kita tunggu aja buat kita masuk ke dalam ya teman-teman. Oh itu tuh sampahnya lagi diangkut-angkutin tuh. Oke, kita tunggu, nanti kita lanjut lagi kalau udah di dalam ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah di atas kapal lagi nih, Kirana 7 teman-teman. Sekarang suasananya agak berbeda ya, karena berangkatnya dari Lombok sini, dan ini ternyata pelabuhannya pelabuhan baru teman-teman. Tapi ini ya apa,
nggak terlalu rame, malah ramenya sama itu tuh truk apa bawang tuh itu truk itu dari Sumbawa semua teman-teman. Tadi saya ngobrol sama drivernya, ternyata ini mereka dari Sumbawa mau ke Jawa ya teman-teman. Ada yang ke Sidoarjo, ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke mana, ke Surabaya, ke Gresik, macam-macam. Tuh kapal-kapal feri lagi pada nunggu bersandar tuh teman-teman di situ. Seperti biasa teman-teman ya, kita bakal upgrade ke kelas VIP. Wah, ini si bapak yang tadi ngobrol sama saya nih. Dapat nomor berapa, Pak? 110. 110. Samen. Saya 92. 92. Nah, tapi oh, saya- di belakang saya. Tapi saya ke ini upgrade ke VIP. Oh, Itu berubah ke VIP. berubah ke VIP. Nambah berapa kalau ke VIP? Kemarin tuh nambah 120. 120.000. Lumayan nambahnya. Lumayan. Nanti kamar VIP-nya di lantai berapa? Kalau itu Di depan ini, di Oh. depan sini, Pak. Nanti tak coba singgah lihat-lihat. Boleh, Pak. VIP-nya. Iya. Gitu, teman-teman. Lumayan ya, enaknya solo touring kayak gini tuh ya, banyak teman baru, banyak kenalan baru, banyak pengetahuan baru seperti yang saya bilang di hari pertama ya, hari kedua touring ini kali ini ya. Inilah teman-teman yang bisa kita dapatkan. Kita bisa tahu banyak hal dari ngobrol dengan orang baru, dari kita interaksi dengan orang-orang baru teman-teman ya. Gitu. Wah, ini panasnya luar biasa. Pokoknya ini saya pulang-pulang pasti belang hitam. Udah tangan udah nggak karu-karuan. Ya biarinlah, namanya juga touring ya. Nah ini kalau perkiraan teman-teman berangkat itu jam 11 ya, seperti biasa. Ya harusnya on time ya. Sepengalaman saya kemarin juga berangkat dari Surabaya tuh on time. Jadi ya kemungkinan nyampe Surabaya harusnya jam 9 besok pagi ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan, mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus, karena besok saya bakal menuju ke Semarang teman-teman ya. Jadi kota transit saya berikutnya itu adalah Semarang. Jadi saya bakal bermalam di sana semalam. Wah, ini udah habis baju weh. Oke teman-teman, kita tunggu kapalnya jalan. Nanti kalau udah jalan kita lanjut lagi. Buat teman-teman yang mau lihat video lengkapnya kayak gimana, bisa ini teman-teman, bisa kalian nonton video saya yang sebelumnya ya, yang episode kedua itu lebih lengkap ya, karena udah pernah. Jadi ya saya nggak akan banyak shoot mungkin di sini ya, karena kalian bisa nonton di episode kedua. Oke teman-teman, kita tunggu kapalnya jalan. Nanti kalau udah jalan kita lanjutkan lagi videonya. Tepat jam 12 siang, kapal akhirnya lepas sandar dari pelabuhan PDS ya teman-teman. Kali ini agak ngaret ya, tapi ternyata akhirnya saya cari tahu kenapa dia ngaret. Karena ternyata ombaknya lagi mengarah ke barat ya, atau mengarah ke Pulau Jawa. Jadi kalau dia berangkatnya jam 11 tepat, kita bakal kecepatan ketika sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya mungkin bisa jam setengah 8 atau jam 7 pagi mungkin ya. Jadi makanya walaupun Ramdor sudah ditutup, udah nggak ada penumpang yang naik lagi, dia masih belum jalan sampai jam 12 ya. Karena memang nunggu jam 12 tank. Nah, seperti biasa kita di kapal Kirana 7 ini dapat makan 2 kali, siang dan malam ya. Dan sama seperti perjalanan pergi kemarin dari Tanjung Perak menuju ke Lombok, saya juga upgrade ke kamar VIP teman-teman. Supaya apa? Supaya tidurnya lebih enak ya. Walaupun sebenarnya di kelas ekonomi nggak sepenuh waktu pergi ya, tapi saya rasa ya setelah dipikir-pikir ternyata lebih enak tidur di ruang VIP ya teman-teman. Karena memang lebih private, lebih bebas, nggak berisik ya. Terutama itu sih teman-teman, karena orangnya sedikit.
lalu kamarnya lebih kedap, jadi bikin kita tenang gitu istirahatnya. Di perjalanan menuju ke Pulau Jawa kali ini, ombaknya mulai kerasa kencang teman-teman ya, terutama ketika mendekati Pulau Bali dan sepanjang kita melintasi Pulau Bali ya. Terutama di bagian selat-selatnya itu kerasa banget ombaknya, kencang banget. Jadi bikin kapal ini lumayan bergetar cukup kencang ya. Dan kapalnya kerasa banget goyang-goyang ke kanan ke kiri dan bergetar lumayan kenceng karena memang ombaknya lumayan gede ya kalau tadi kita lihat. Dan kalian juga bisa lihat di sini saya simpen botol aqua dan ya lumayan getarannya. Jadi memang karena ombaknya gede banget dan nanti semakin malam ombaknya semakin besar teman-teman, bikin susah tidur ya karena memang berguncang hebat kapalnya. Setelah melewati malam yang cukup menegangkan karena ombak yang gede banget ya ketika lewat Selat Bali, akhirnya pagi pun tiba. Karena nggak dapat makan, saya beli ayam goreng yang saya beli di kafetaria kapal Kirana 7 ini. Dan setelah berlayar kurang lebih hampir 22 jam, kapal pun sampai di Pelabuhan Tanjung Perak tepat pukul 8:30 pagi teman-teman ya. Jadi perjalanan kali ini lebih cepat ya karena memang didukung sama ombak yang mengarah ke arah barat atau ke arah Pulau Jawa. Itulah yang bikin perjalanan kali ini jadi lebih cepat. Setelah ramdor kebuka dan saya pun akhirnya keluar dan langsung menuju ke kota Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai lagi di Pulau Jawa. Akhirnya setelah beberapa jam berlayar dan akhirnya kita kembali di Pulau Jawa teman-teman. Tapi untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang ini nggak terlalu banyak saya record ya karena memang ada sedikit kendala pada GoPro-nya. Jadi karena cuacanya panas banget sepanjang perjalanan Surabaya menuju ke Semarang ini, jadi GoPro ini beberapa kali mengalami overheat. Ditambah lagi juga ada kendala di SD card-nya ya. Jadi ternyata beberapa kali error ini disebabkan juga oleh SD card yang udah waktunya minta diformat. Waduh, jadi mau nggak mau untuk ngeformat ini saya harus pindahin beberapa data ke handphone dan memformat ulang si SD card-nya ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa berjalan walaupun ya sedikit-sedikit GoPro-nya mati ya. Jadi kali ini rutenya saya akan ngelewatin Bojonegoro, lalu ke Grobogan, dari Grobogan Purwodadi baru masuk ke Semarang. Oke teman-teman, saya mampir dulu nih di Depot Asih Jaya Lamongan lagi. Aduh, ini sebenarnya masih jam berapa sih? 10:30. Tapi ya buat jaga-jagalah daripada ntar nggak nemu lagi makanan. Jadi makan ini aja yang lewat. Seger banget. Tadi by the way jalan menuju ke sini nggak terlalu banyak di record teman-teman. Ini GoPro-nya nggak tahu kenapa nih error terus dia. Mati nyala, heran nggak ngerti. Dari kemarin nih sering banget kayak gitu. Jadi ya udah mampir dulu sini sekalian cek-cek GoPro, sekalian makan siang. Sekarang jam 10:30 ya teman-teman. Tadi dari pelabuhan jam 10:10. Jadi udah 1 jam lebih perjalanan ya kurang lebih. Oke teman-teman, kita makan dulu yuk.
Setelah melewati kota Lamongan dan istirahat makan siang di Depot Asih Jaya Lamongan, perjalanan saya lanjutin menuju ke Bojonegoro. Dan ya ampun, panas banget ternyata guys. Di sini jalanannya luar biasa panas, bahkan ngelebihin panasnya Pulau Sumbawa loh. Dan bener-bener ini perjalanan terpanas sepanjang Wonder Journey 6 ya di rute ini. Surabaya menuju ke Semarang ya. Memang luar biasa ini panasnya. Gak kira-kira sih. Udah gitu ditambah kesel juga, GoPro error terus. Google Maps berulah juga. Lihat nih, saya dinyasarin gak tahu di mana, suruh lewat komplek perumahan. Nongol-nongolnya gak tahu nih di jalan kecil gini. Tapi ya untungnya gak lama langsung ketemu jalan besar lagi ya. Cuma lumayan sih perjalanan di etape ini tuh bikin emosi saya lumayan tinggi ya. Jadi kesel gitu di jalan, bawaannya jadi uring-uringan gitu ya. Mau ngonten GoPro-nya banyak error ya. Ditambah cuacanya luar biasa panas. Plus ditambah juga Google Maps seperti biasa kadang-kadang berguna, kadang-kadang nyebelin ya Google Maps nih. Kalau udah nyebelin ya gini nih, nggak tahu di mana nih kita disasarin. Tapi ya akhirnya saya bisa keluar dan masuk ke kota Bojonegoro. Nah ini dia nih teman-teman, kota Bojonegoro ya. Kotanya lumayan bersih ya, oke lah, lumayan rapi dan enak dilihat gitu kotanya ya. Tapi luar biasa panasnya di sini, gak ada obat. Dan walaupun kotanya bersih kayak gini, tapi kalau sepanas ini saya agak malas untuk berhenti jadinya ya. Jadi ya udah, akhirnya saya jalan terus menuju ke Semarang. Oke teman-teman, karena GoPro-nya sudah semakin tidak kondusif, jadi dia setelah dinyalain berapa lama dia mati lagi, nanti nggak lama mati lagi ya. Ya udah, akhirnya saya putuskan untuk berhenti nge-record ya. Jadi saya akan bermalam di Semarang teman-teman, di Hotel DS Koliv. Tapi di daerahnya bukan yang di dulu Wonder Journey 1, saya pernah nginep di DS Koliv juga. Bukan yang di daerah Kota Lama, tapi di daerah Sinabung ya. Ini dekat ke arah Banyumanik. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya. Nanti kita akan bahas biaya touring selama 12 hari ini ya teman-teman, di episode berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.